Harus yang bisa nahan depan. Betul, tapi jujur ini bisa assassin loh buat Eko. Mereka bisa Hayabusa pakai ya? Hayabusa, benar. Kari bisa dimakan Hayabusa, Waduh. Valentina bisa dimakan Hayabusa. Ini semua jawabannya follow up dari Yuzongnya. Tapi last pick sih, kalau memang mau assassin bisa dimasukin ke last pick Untuk ya. bisa menggocek lagi tuh ya. Betul, betul. Karena Martis bisa jadi pilihan juga buat tim Blacklist. Fighter yang cukup solid ya di meta sekarang. Dengan decimationnya ini bisa nge-instant burst down. Satu hero bisa ditunjuk dan langsung tumbang juga. Romer kah yang bakal dibuka terlebih dahulu? Atau bahkan mereka juga bisa menggunakan Bawa ya, Beatrix sih. satu marksman yang bisa menjadi jungler. Oh, Ranger sorry, juga Haris. bisa menjadi jungler. Link. Ternyata Link. Mereka lebih ke Link. Ya, dan Link lebih aman nggak sih buat lompat ke belakang ya? Ada Tempest of Blade, ada Instan Fist ya? Force. Bener. Dia bisa survive, dia bisa kabur. Asal punya purple ball. Iya, tapi sayangnya karena dibuka sekarang, ini counternya bisa diambil gitu loh. Kenapa tadi aku bilang bisa keluar dari assassinnya? Ini Ruby udah di-ban. Berarti otomatis satu stopper untuk assassin berkurang. Barat dan Lapulap. Your team is picking. Tebel banget. 3 terdepan ujung-ujungnya ini. Buset. Ini banteng semuanya. dua-dua XP lanernya bisa loncat belakang sih. Ya. Dan efek dari lapu-lapu Breakfast Fighter-nya kan nggak bakal bisa dihentikan oleh siapapun juga. Jadi otomatis damage-nya masih bakal tetap masuk dan grok. Adalah pilihan untuk Kiawi dengan efek knock up yang bakal dipakai. Yap, adalah salah satu pilihan yang cukup baik untuk aku. Menurut aku ya, kenapa? Karena nantinya dengan hero-hero darat yang ada di depannya ya, penggunaan barir dan juga wildcard atau wildcard ke arah dinding dengan flicker yang sekarang udah bisa dikomboin, entah itu ide siapa ya, kita belum tahu itu siapa sebenarnya yang punya ide, pasti ide awal. Ayo kita gabungin flicker dengan wildcard, bisa. Wah, itu bagus banget sih loh. Itu bener-bener ya kalau kita ngelihat. Makanya pasti kan tim dari developer untuk membuat itu semua kan. Iya. Tapi pasti ada pencetusnya. Om. Betul, yang pencetusnya siapa ya? Pencetusnya ini siapa? Groknya tiba-tiba jadi panjang ya well charging. Waduh. Ya ampun, hilang lagi fokus aku kan. Aduh. Kok kamu kecewa gitu sih? Wait. Wait. Iya. Oke, kalau begitu ini dia match point yang bisa saja menjadi milik Wah, dari Eko apabila mereka bisa memenangkan pertarungan atau akan dibawa lagi menuju ke game yang kelima. karena ya draft mereka kuat juga sih. Mereka punya Yuzong, apalagi Yuzongnya yang bisa ngincer ke arah Ohep. Ini bahaya banget untuk Ohep yang posisinya harus benar-benar diperhatikan sih. Buset, standby semua tuh di situ tuh. Ngebantuin coba. Iya. Karena sekarang udah balik lagi ya ke yang dimana sekarang jungler udah mulai, apalagi ngebawa jungler tank ya. Yap. Itu biasa dibantu dulu di awal. Coba lihat mereka nyerangnya sampai dalam, menaikkan tempo sepertinya pemain-pemain dari Blacklist loh. Ya karena mereka tahu banget ini adalah link yang dependable dengan purple buff. Jadi otomatis kalau diganggu, di distract, di delay, Eko mereka gak bakal bisa ngapa-ngapain di early game. Yang Oke. dicari sekarang kemunculan Kari adalah kita main mid to the late game. Itu masih oke. Itu cepet banget loh. Mereka ngambil wave minion biar cepet banget, sampai masuk ke dalam outer turret ya. Biar cepat dan kebetulan. Sampai Biar Ini tipe-tipe ngerusum permainan seperti apa lagi? Padahal hal-hal yang kayak gitu yang baru-baru kita lihat juga kan ini menjadi sebuah strategi yang mungkin pastinya udah mereka kulik seberapa lama gitu. Ya dan mereka juga aku rasa mereka sadar sih, mereka nggak mau kayak dari awalnya nih Eko bisa dapetin snowball yang begitu besar kayak game 1 dan game 3. Jadi mereka bakal sedikit untuk ya naikin tempo sedikit lah dari Blacklist sendiri. Yep. Sementara pergerakan dari Valtizi yang masih cukup aman dan wise kali ini udah kembali ke area mid lane yang membantu Haji terlebih dahulu. Maveness bakal ngebuka map. Menunggu sementara Edward di area bawahnya udah memberikan informasi di mana 3 pemain dari Eko udah melakukan rotasi dengan cukup cepat. Sementara Haji bakal memberikan sedikit backup dengan damage push ke arah seorang Sanji. Oke, Little Crab berhasil diamankan tadi sepertinya. Dan Ohep masih level 3. Tepat berada di landingnya sendiri. Begitu pula yang dimiliki oleh Harit masih level 3. Kalau kita di shop, Turtle Camera, presented by UBS Gold sudah terlihat. Mereka akan siap untuk melakukan pertempuran dan tutupan ada satu yang dikeluarkan. Tapi Wise-nya sedikit lagi yang tersisa. Wise-nya ada flicker yang dikeluarkan oleh Yawi. Akankah langsung dikejar dengan satu Wise saja ditabrakkan tapi tidak. Masih ditahan aja. Dan dengan adanya pergerakan dari Wise yang cukup low, sepertinya Eko mereka bakal coba untuk melakukan sedikit inisiasi ke arah Turtle. Tapi kalau Tizi tentunya berhasil untuk mendapatkan satu buah Turtle selain by UB. Sementara Omai Venus
mencoba untuk ngebuka dengan satu buah Numen Blast, namun tidak akan ada follow up tambahan dari Blacklist International karena posisi dari Wise pun akan bermain lebih aman sepertinya. Yap, Taras represented by UBS Gold pun berhasil diamankan oleh pemain dari Echo dan beberapa item pertamanya sudah terlihat Steel Leg Pad untuk Yuzong. Ya, dan harinya juga langsung mengarah ke Calamity Reaper ya, karena memang dia bermain sebagai goaltender. Kita sekarang sudah bisa melupakan yang namanya Fuse. Yap. Karena goaltender ini bakal stay di lane mereka masing-masing. Mereka lebih mungkin memprioritaskan Swift Crossbow juga sekarang ya. Iya, pokoknya yang penting stay di lane aja. Jadi Fuse itu kan lumayan, hemat 200. Yap. Hemat 200 untuk jadiin item lebih cepat juga. Dari emblem, dari talent mereka sendiri ada Electro Flash untuk Kari, Mystery Shot masih tetap sama ya untuk Maharit. Dan dua jungler ini sama-sama main Demon Slayer. Jadi kita pasti akan berharap melihat permainan pasif Link-nya misalnya bakal ambil point kill kalau memang bisa, kalau enggak dia akan main objektif. Masuk coba curi untuk creeps-nya karena Blacklist mereka kurang satu, mereka kurang mobilitas. Oke. Sementara dengan adanya Kaltizi yang mungkin aku bilang kalau ngebawa Link ya, metode Spiritus mungkin aja dibawakan oleh Echo. Di posisi yang mungkin mereka entah lagi mendominasi atau bahkan lebih bermain aman. Tapi kali ini dari Wise, Detonaz Welcome connect ke arah seorang Sanford. Dan Sanford mencoba untuk bertahan tapi masih ada Black Dragon Form yang membuat Sanford tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Tapi Edward tidak berhasil untuk mendapatkan banyaknya platingan gold di area bawah. Oke, masih sempat kabur tapi Link ada di area bawah. Coba lihat, dia mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan sambil menunggu kehadiran lagi dari Yuzongnya. Dibiarkan terlebih dahulu, masih ada satu katapul untuk berada di area tersebut dan wave minion di bagian tengah harus dihilangkan pula. Ya, ini clear yang sangat cepat ya dari Blacklist. Mereka memaksimalkan rotasi yang bakal mereka mainkan juga. Karena mereka tahu mereka kurang dari mobilitas. Mau gak mau mereka bakal masuk secara berbarengan ke jungle dari lawan. Atau coba untuk menangin dari sisi objektifnya. Karena untuk turtle yang pertama diambil Echo, mau gak mau di sini turtle yang kedua bakal mati-matian diambil oleh Blacklist. Oke, tapi kali ini satu buah setup tim fight sudah mulai dibuka begitu saja. Tapi Numen Blast yang connect karena dua pemain. Dia mencoba untuk bertahan dan Kaltizi akan menjadi korban first blood. Di menit yang keempat, Bain Phoenix berhasil didapatkan oleh Blacklist International. Dan makan dengan Turtle Slain by UBS berhasil juga diamankan oleh Blacklist. Sementara kali ini pergerakan dari Benny Kitty bakal coba dipukul mundur bersama dengan Yawi. Haji memberikan poke damage tentunya. Dengan sedikit damage yang begitu perih dari seorang Haji. Untung tidak kena efek dari fight ya. Yap. Jadi masih bisa diberikan kesempatan untuk bertahan dari seorang Yawinya. Oke. Di bawah pertempuran kalau kita lihat dari minimap tidak henti-hentinya terjadi. Terus berantem antara Yuzong dan juga Lapu-Lapu. Di atas Oheb dan juga Benny Kitty masih dengan leveling yang sama. Belum ada yang terlalu signifikan perubahan yang terjadi di daerah tersebut. Hanya saja sekarang di area mid, Venus sudah mendapatkan satu posisi yang jauh lebih berarti. Siapapun yang nantinya lewat bisa kena charge ataupun bisa terkena langsung karena Nomionnya. Iya, itu tadi 19 yang memang on point dilakukan oleh Venus dengan menggunakan flicker juga. Dari itemnya Golden bersama dengan Corrosion sudah selesai. Ini karinya sudah sangat-sangat sakit sekali. Dan dia tinggal beli saja misalnya untuk shoes-nya untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Oke, ada konsil dan siapa yang akan ditabrak? Dan itu adalah Venus. Coba lihat zaman Forza dikeluarkan tapi Venus masih bisa bertahan. Bahkan untuk kali itu ternyata tidak bisa bertahan lagi. Tapi Oheb langsung dihilangkan pula dengan kehadiran dari Kaltizi. Walaupun ada Pedal Heaven dimiliki oleh Benny Kitty. Dan sekarang waktunya untuk bisa menghancurkan langsung karena outer Tara yang ada di area dari Godland. Dengan pergerakan yang cukup cepat dari Kaltizi, langsung membantu seorang Yawi tentunya yang tadi sempat hampir aja ditumbangkan oleh Oheb. Namun ternyata dengan Deviant Sword yang berhasil diamankan oleh Kaltizi membuat Oheb tidak mampu untuk menumbangkan Yawi. Dan kali ini di area mid-nya kembali dibuka Haji. Kebuka satu buah ruang manipulasi bahkan dari Yawi mencoba untuk bertahan. Wise terlalu jauh dan bakal coba ditahan. Kaltizi mulai datang lagi dan lagi. Sanford pun datang dengan Black Dragon Form mengincar ke arah seorang Haji dengan Petrify-nya. Edward mencoba untuk memberikan backup tapi ternyata My Venus bertahan di area backline-nya. Oheb datang lagi dan Edward mencoba untuk menahan Sanford di area depannya dan tertahan di area turret di area mid-nya. Pertempuran terjadi di dua sisi. Namun ternyata kali zaman Ford dikeluarkan pula. Akankah Edward bisa bertahan sedikit lagi tersisa pada Blink tapi malahan. Oh no! Hilang sudah untuk Benny Kitty. 1 untuk 1 karena posisi dari Benny Kitty yang berhasil ditumbangkan oleh Oheb. Tapi lagi-lagi datang kali ini. Oh my god, oh my Venus terkena efek slow. Dan tiba-tiba ada Mouse yang sepertinya akan menahan sedikit war. Cuma di sampingnya ini dengan adanya Lapu-Lapu yang menurutku menjadi faktor pembeda juga. Lapu-Lapu yang langsung bisa memisahkan tim fight kayak reload manipulation nggak bakal ditutup. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita bakal paksa
untuk masukin damage terus-terusan. Sweep Fighter lagi untuk sebelah Kaltesi sedikit lagi. Kita lihat ada lagi Typhus of Blade dan siapakah yang mendapatkan satu turtle tersebut menjadi milik dari pemain Blacklist yaitu Wise. Dan sekarang mereka dengan tidak ada Retribution masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi arah Purple Buff dan kehilangan Purple Buff Kaltesi. 2 turret di tangan Blacklist International dan kali ini Waduh, keberadaan Wah, di freeze. ternyata ditahan gitu. dipakai lagi skema yang begitu jahat ini. Benar-benar disisakan si kecilnya. Dan sekarang ada satu orang lagi, Oheb. Coba lihat attack speed yang dia milikin. Lenyap dengan seketika. Ditahan itu sih sebenarnya. Ya, dari Blacklist ya. Menurutku mereka pengalaman banget untuk berhadapan dengan Assassin loh. Tiap kali mereka berhadapan dengan Assassin, mereka selalu Bermain kayak gini. ya ini pola permainan waktu lawan Assassin. Kita akan ngeharas entah itu purple orange di early game. Begitu masuk ke mid game-nya, kita akan haras di purple buff. Sebisa mungkin gak kasih main purple buff yang diambil freeze untuk purple buff sendiri. Dan bahkan mereka nggak clear turret di area bawahnya karena mereka tahu mereka bisa masuk ke area jungle-nya itu di bagian purple-nya si Kaltizi. Jadi mungkin bakal coba ditahan terlebih dahulu dan kali ini dengan satu buah Tempest of Blade yang tadi sempat di pop up juga oleh Kaltizi di area turtle-nya. Yep. Ini ngebuat dia tahu dia sendirian, dia nggak mau terlalu overcommit sehingga ya udah ngelepas turtle-nya. Tapi kali ini Wise bakal coba tertahan dengan satu buah barrier. Masih belum dapetin big guy-nya tapi ternyata backup-nya cukup depan dari area backline-nya. Waduh. Oheb berhasil untuk menemukan Sunforce kali ini dan Yawi bener-bener dipok habis-habisan tapi di area mid-nya ternyata ada satu buah real manipulation dari seorang Haji mencoba untuk mencari ke arah satu pemain yaitu Yawi yang udah terlihat low, namun ternyata pemain dari Blacklist mereka lebih memanfaatkan untuk mendapatkan satu buah turret objektif. Dan Benny Cutie lagi-lagi apakah dia bakal bisa untuk menumbangkan Wise kali ini, dan Oheb yang tidak mengetahui keberadaan dari Benny Cutie, tapi Kaltizi bakal coba buying time terlebih dahulu dan bakal coba dikejar oleh Oh My Venus bersama dengan Buset. Edward. Oke, mulai langsung dikejar. Coba lihat begitu ramainya pemain yang dimiliki oleh Blacklist. Guna untuk bisa menembus. Wah, bagus banget Edward. Predict move yang begitu indah dikeluarkan oleh Edward. Dan kali ini Kaltizi gak akan dikasih pulang, gak punya energi yang cukup, tapi Oheb tentunya bisa menumbangkan Kaltizi yang tidak bisa lari kemana-mana lagi Pak Pulung. Wah, ada sekarang Lordnya udah nongol dari Purple Buff, si kecil belum menghilang. Dan sejauh ini hanya akan ada satu Purple Buff sampai endgame kalau memang si kecil tidak dihancurkan. Benar, dan inilah yang ditahan mereka. Oke, kalau purple buff-nya mau diambil boleh, tapi kita akan maksa untuk team fight. Dan team fight kalau dimainkan, Eko mereka bakal kalah. Levelnya jauh, ada level gap yang kejadian sekarang. Ya, Ohebnya level 12, Benny Iya. Cutie level 10. Oh, dan akhirnya Oheb untuk sementara waktu ada peringkat pertama untuk total kill di M Series sampai dengan sejauh ini. 233 nyalip Ciko guys, 232. Hampir ya. Beda Ini kan- 1 poin ya. Iya, Ciku guys sudah nggak bisa lagi melanjutkan ya, karena untuk Ya. di sini juga Ciku guys sudah bisa dipulangkan juga untuk timnya. Sunport, Dragon Pop dikeluarkan. Sudah ada lagi Lord yang menghilang dengan cukup cepat. Edward masih mencari posisi untuk bisa lompat ke dalam. Lordnya dihilangkan karena ini masih Lord yang pertama masih anteng. Tapi udah ada satu konsil. Numion Blast diganggu Cancel. dengan barrier dan hilang sudah Oh, Wild Shot Yawi. Flicker. Ada lagi Reload Manipulation dibalaskan Reload Manipulation. Tapi bagian belakang ada dua orang yang sepertinya langsung mendapatkan damage yang cukup banyak. Kaltesi dipelikerin, dikejar habis-habisan. Kaltesi bisa kah? Hilang lagi efek dari Fendi keluarkan oleh Valentina pun langsung masuk karena tubuhnya. 1 untuk 3 dan kali ini Blacklist mereka memberikan pressure masuk ke area base dari Eko Filipin. 4 pemain langsung berfokus untuk mendapatkan base turret terlebih dahulu di area atas. Sementara Sanji bersama Sunford apakah mereka bisa untuk melakukan terrify dan bahkan efek terrify-nya connect ke arah serang Sanji. Sunford bakal ditahan di area depannya, namun ternyata Edward terlalu memaksakan masuk ke area base dari Eko. Sementara Sanji sudah mulai datang bersama dengan Yawi. Wild Charge di pop-up begitu saja. Wise dengan efek pasif big guy-nya masih bisa menjadi garda terdepan yang cukup kuat dari Blacklist. Efek Terrified dari seorang Haji yang ngebuat Sanji hampir aja itu bisa di pick off. Namun ternyata Sanji masih bisa bertahan. Tapi Wise sendirian, hati-hati. Satu buah Summon Force dibuka oleh Benny Cutie. Backup-nya cukup jauh, namun Oheb berhasil untuk mendapatkan positioning yang baik. Tapi di area backline-nya Kaltizi ngebuka dengan bahkan dengan satu buah Petrify dari Sunford membuat Oheb tumpang begitu saja, dibalikin keadaannya. Wise hilang begitu saja, 2 pemain ditukarkan 1 dari Eko Filipin. Wow, sebuah serangan dadakan, serangan balasan diciptakan oleh pemain dari Eko. Ini tepat berada di depan dari pemain-pemain Blacklist loh. Entah ini disangka atau tidak, tapi mereka terang-terangan untuk melakukan itu. Walaupun
dalam under kondisi dari seluruh playernya loh. Ya, mungkin usaha yang memang harus dipaksakan oleh Eko ya. Tapi menurutku dari Blacklist mereka juga masih cukup senang. Ya, satu purple-nya masih bisa Waduh, wild charge-nya connect lagi. Ada Rilwan Malaysia di bagian belakang. Coba lihat, akankah bertahan? Ya. Oh, My Venus langsung menghilang, tapi Edward masih berjuang seorang diri. Bedikiti berhasil dihancurkan. Edwardnya sangat sulit untuk dilumpuhkan dan Haji hampir saja bisa menabrak mereka dengan wild charge. Dia mau ngincer ke arah Sanford yang udah low banget. Tapi ternyata Sanford masih bisa bertahan, masih bisa mundur tentunya. Dan wild charge yang di-copy sama seorang Haji. Ternyata masih bisa untuk sedikit aja ya. Ini memberikan poke ke arah pemain-pemain yang tadi sebenarnya dia ngincer ke Sanford. Tapi masih bisa di-backup oleh Kartizi dan juga Sanji. Ya, selama bukan Kartizi yang dapatin purple buff, menurutku ini masih belum masalah untuk Blacklist sendiri. Cuman tim fight-nya mereka harus bisa nunggu ya, karena terkadang tim fight yang terjadi ini Wise lagi ambil purple, Wise lagi ada di mana, yang empat ini udah tim fight aja. Dan dari Blacklist-nya, mereka mau gak mau sekarang agak sedikit sabar bertahan karena memang mereka unggul buat golnya. Cuman keunggulan jauh tadi ini sudah dikejar oleh tim Eko. Oke. Sementara untuk sekarang dari Lordnya udah langsung mereka set lagi di area tersebut. Mereka siap untuk membuat pemain-pemain dari Eko untuk masuk ke dalam jebakan defensif yang udah mereka buat. Edward sendirian melempar langsung ke bagian depan, tapi untuk Lordnya langsung ke reset. Mereka memanggil dengan satu lagi missile expert, langsung saja ada real point manipulation. Sakit banget. Tapi tetap terjadi hal tersebut dan OF-nya menghilang. Satu DP di lalu utama mereka, tapi Godlike berhasil didapatkan juga oleh Valentina. Coba lihat Aji di bagian belakang berhasil mendapatkan langsung ke arah Sanji. Bahkan untuk kali ini Sanfordnya tertinggal sendirian. Dragon Tail dikeluarkan, tapi Edward begitu menggila, akankah dia berhasil selamat. Untungnya masih ada pasif dengan begitu banyak darah yang langsung meningkat. Begitu pula dengan Edward, ada Prepo Fight tadi dikeluarkan, tapi Venus berusaha untuk bisa melindungi. Kartizi udah memberikan lagi damage yang begitu mematikan, hanya saja sekarang wave ini udah mulai masuk. Mereka langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang keempat, tapi ternyata masih belum bisa. Blacklist di setup kali ini oleh My Venus, tapi satu buah katapult ternyata tidak bisa untuk membuat Blacklist melakukan endgame secepat mungkin. Tapi lihat Super Minion udah mulai masuk, Kartizi untuk menahan. Tempest of Blade dipapa begitu saja, membaik time dari seorang Kartizinya dan Eko Filipin. Mereka masih bisa untuk melakukan defensive, tapi bakal dikejar. Sanford ngebuka satu buah Blade Dragon Bomb, mengincar ke arah seorang Wise kali ini. Edward mencoba untuk bertahan dengan satu buah Devil Fighter, namun ternyata kena stun dari Sanfordnya tumbang di tangan My Venus. Wow, Venus hampir saja tadi ke pick up dengan terpisah sendirian, tapi charge-nya berhasil menghancurkan Yuzong. Wah, sakit banget sih ini Kartizi sih. Tapi Haji lebih sakit tuh, lihat. Ini Hajinya di posisi yang belakang. Gak kesentuh sama sekali, Bapulung. Ya, dia tinggal lompat saja Arcane Yawi, what are you doing? Dan saja menghilang. Ada nomor 11 kena ke arah Yawi. Yawi ada di arah tersebut, nggak jadi pulang, nggak jadi recall. Tapi boleh dikeluarkan dan benar untuk kali ini. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Lordnya. Lord Lane presented by UBS Gold, berhasil mereka dapatkan. Tapi terjatuh, hampir saja Bedikiti ke backdoor. Benny Guilty yang tidak diberi kesempatan karena terlihat di mapnya. Dan kali ini Blacklist, mereka mulai masuk ke area base dari Eko. Yawi mencoba untuk menahan, masih ada satu buah Power of Nature, tapi My Venus bersama dengan Ohe langsung sedikit maju. Dan Yawi tidak mampu untuk bertahan. Dan Blacklist International memaksakan untuk bermain lagi di game yang kelima. Menahan match point untuk Eko Filipin. Wow. Gila. Game yang kelima belum mau mengalah. Benar-benar memberikan permainan hingga sampai menit terakhir mereka balas-balasan kayak gitu tuh. Buset. Ya, saling tukar-menukar posisi juga tadi. Dan yang terjadi memang dari Eko adalah freeze buff. Itu yang paling sakit ya. Yang memang kejadian adalah dari Assassin-nya sendiri, dari Lancelot-nya, dari Link-nya yang gagal untuk mendapatkan purple buff-nya berulang kali kita tahu. Dan yang dapat buff-nya akhirnya waktu peraduan yang terjadi itu Gift.